Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk SMP Negeri 2 Pandean. Membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 sampai tahun 1527 adalah kerajaan yang terbesar yang pernah ada di Nusantara. Majapahit dengan wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Nusantara, bahkan sebagian besar Asia Tenggara, menjadikannya sebagai fondasi awal bagi identitas kebangsaan Indonesia. Kerajaan Majapahit sebagai cikal bakal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sejarahnya yang penuh liku hingga menuju kejayaan. Kerajaan Majapahit mewariskan nilai-nilai pentingnya persatuan dan kesatuan, serta menyadarkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Melalui Sumpah Palapa yang dikumandangkan oleh Patih Gajah Mada, memberikan pesan semangat perjuangan tanpa lelah, tanpa pamrih, rela berkorban demi keutuhan bangsa dan negara. Semangat Sumpah Palapa menginspirasi para generasi untuk terus bersatu, bertekad mengedepankan pengabdian daripada menuntut hak pada negara. Semangat Sumpah Palapa menginspirasi para generasi penerus bangsa untuk selalu bertekad mengedepankan pengabdian daripada menuntut hak kepada negara. Bersatu bangsaku, berdaulatlah negaraku, rakyat sejahtera Indonesia maju. Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi ini adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang dianggap sebagai cikal bakal terbentuknya Negara Kesatuan Indonesia. Pada masanya muncul tokoh besar bernama Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Namun, sebelum mencapai puncak kejayaan Majapahit, pada masa pemerintahan Prabu Jayanagara beberapa pemberontakan muncul. Dan pada kisah ini, kita mulai di masa Jayanagara dalam penumpasan pemberontakan Ranggalawe dari Tuban tahun 1295, Sora tahun 1311, pemberontakan Nambi tahun 1316 hingga pemberontakan Rakuti tahun 1319. Ranggalawe terjadi tahun 1295 disebabkan oleh hasutan pejabat licik yang bernama Mahapati untuk menolak atas pengangkatan Nambi sebagai Rakyat Pati. Pertempuran antara pasukan Tuban yang dipimpin Ranggalawe melawan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Nambi terjadi di dekat Sungai Tambak Beras. Pada pertempuran ini Ranggalawe gugur di tangan Kebo Anabra. Lembu Sora memberontak
seorang pejabat licik Majapahit bernama Mahapati. Mahapati adalah musuh dalam selimut bagi Raja Jayanagara. Pemberontakan Sora dapat digagalkan pihak istana yang dipimpin oleh Patih Nambi. Nambi adalah seorang patih pertama Mojopahit yang memberontak karena fitnah, lagi-lagi dari seorang pejabat licik bernama Mahapati. Akhirnya, Nambi beserta keluarganya gugur dalam pertempuran melawan pasukan Majapahit di Lumajang pada 1316. Kejatuhan Lumajang ini nantinya memetik pemberontakan Sade dan Goa. Pemberontakan Rakuti terjadi pada tahun 1319. Rakuti adalah pimpinan Dharmaputra. Dharmaputra adalah pengalasan Wineh Suka, yang artinya pegawai istimewa raja. Pada pemberontakan ini, Rakuti berhasil menduduki istana kerajaan sehingga Raja Jayanagara terpaksa meninggalkan istana atas keinginan Gajah Mada. Wahai para punggawa, saya Jayanagara bertitah. Sungguh saya tidak mengerti mengapa terjadi beberapa pemberontakan. Mulai dari Paman Ronggolawe, Paman Sora, Paman Nambi, dan sekarang oleh Rakuti. Ampun Baginda Prabu, hamba yang sudah tua ini pun juga tidak habis pikir. Bagaimana pendapatmu, Gajah Mada? Ampun Paman Patih dan juga Paduka Prabu. Dalam situasi yang gawat ini, sebaiknya demi keamanan Paduka, untuk sementara Sudimbah Paduka kami bawa ke Denander. Biar kami yang akan menangani Rakuti bersama pasukan Bayangkara. Begitu, Gajah Mada. Baiklah, aku turuti kemauanmu. Sekaligus aku serahkan keamanan Mojopahit di pundakmu. Tumpaslah Rakuti. Kita Paduka kami laksanakan. Pasukan Bayangkara bersiaplah. Rakuti pun tewas di tangan Gajah Mada. Gajah Mada, aku yang datang. Tuan Rakuti, menyerahlah Tuan Rakuti. Kau mendengarkan tawaranku? Jumawa Mada, persetan dengan tawaranmu. Ya.
masa ini juga muncul pemberontakan. Pemberontakan dilaksanakan oleh dua kadipaten sekaligus, yakni Keta dan Sadeng. Paman Pati Aryatada, bagaimana pendapat Paman tentang Kadipaten Keta dan Sadeng yang akhir-akhir ini tidak sowan dalam Paseban, Paman? Ampun Paduka, sekali lagi hamba mohon ampun. Jika diperkenankan, hamba yang sudah lanjut ini, yang sudah tidak kuat lagi mengangkat pedang, justru ingin mengundurkan diri, sekaligus mengusulkan Gajah Mada untuk menggantikan hamba sebagai Mahapati. Perkara Keta dan Sadeng, hamba yakin Gajah Mada pasti bisa mengatasi. Ampun Paduka, ampun. Oh, begitu, Paman. Lalu bagaimana pendapatmu, Empu Mada? Ampun beribu ampun Paduka. Bukan hamba menolak titah Paduka. Namun hamba merasa belum memiliki banyak karma bakti kepada negara. Untuk itu, izinkan hamba untuk mengatasi Keta dan Sadeng dahulu. Ampun Paduka. Jika demikian, selesaikan permasalahan Keta dan Sadeng. Namun, kali ini usahakan jangan ada korban. Selesaikan dengan jalan damai. Titah Paduka kami laksanakan. Prajurit, bersiaplah. Pada pemberontakan ini, siasat damai yang akan dilaksanakan Gajah Mada tidak berjalan mulus karena dirusak oleh Rang Kembar yang mengerahkan prajurit Majapahit menyerang Keta dan Sadeng. Itu dilakukan untuk mencari muka pada Sang Prabu Tribhuwana Tunggadewi demi mendapatkan kedudukan Mahapati Hamengkubuwana. Pasukan Mojopahit hampir kalah karena pasukan gajah dari Sadeng. Pada saat kritis tersebut, datanglah bala tentara Aditya Warwan dengan pasukan lain. Aditya Warman adalah anak dari Raden Wijaya dengan Dara Jingga, salah satu putri dari kerajaan di Sumatera. Dan akhirnya kota Sadeng dapat dikalahkan. Ini dengan rasa penangkapan Gajah Mada sebagai Mahapati Hamengkubuwana.
Putra Jaya Wisnuwardani Raja Majapahit mengangkat siro Gajah Mada sebagai Mahapati Hemengkubumi Kerajaan Majapahit. Hamba terima titah paduka. Wahai semuanya, dengarkan dan saksikan sumpahku ini. Siro Gajah Mada, Mahapatih Hemengkubumi, dan Ayun Amugio Palapa. Siro Gajah Mada, lamun wus kalah Nuswantara, ingsun Amugti Palapa. Lamun kalah ring Gurun, ring Serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Tompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasi, Samono, ingsun Amugti Palapa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tampilan drama kolosal Sumpah Palapa yang telah dipersembahkan oleh SMP Negeri 2 Panen. Terima kasih Bapak Ibu dan juga peserta upacara yang sampai saat ini masih berada di lapangan Kecamatan Panean dalam rangka penurunan bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dan dengan berakhirnya kesenian drama kolosal dari SMP Negeri 2 Panean, demikianlah rangkaian acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang